Shalom saudara, haleluya. Selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita sambung bab 9 dengan ayatnya 6 hingga ke-13 dan tajuknya Firman Allah tidak akan gagal. Mari kita baca dari ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Demikianlah firman Tuhan. Dalam ketiga-tiga bab 9 hingga ke-11, Paulus berbicara tentang Israel. Israel adalah bangsa yang terpilih, ya, umat pilihan Allah. Di dalam 5 ayat pertama, sebelum ini ayat 1 hingga ke-5, ya, Paulus menyenaraikan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Israel. Mereka itu diangkat menjadi anak, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji, dan keturunan bapak-bapak leluhur. Tapi ada suatu ketika Israel pernah dikutuk dan ditolak Tuhan. Ini adalah karena pemberontakan dan ketidaktaatan mereka. Ya, lalu sekiranya bangsa Israel itu bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah yang telah menerima banyak keistimewaan dapat ditolak oleh Tuhan, bagaimana pula dengan keselamatan kita? Bagaimana pula dengan keistimewaan-keistimewaan kita yang telah memiliki pengampunan penuh, hidup yang kekal, diangkat menjadi anak Tuhan? Ya, saudara, sebab sekiranya Israel pada suatu ketika adalah dikasihi Tuhan dan sekarang ditolak, adakah Allah juga akan mengubah kasih-Nya terhadap kita? Dan karena itu, adakah kita betul-betul rasa terjamin dengan keselamatan kita dalam Tuhan? Nah, inilah yang menjadi persoalan dalam ketiga-tiga bab ini. Ya, maka Paulus berkata sekarang dalam ayat yang ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Apa yang Tuhan janjikan tidak akan berubah. Ya, Tuhan tidak akan senang mengubah fikirannya. Nah, ini menunjukkan kedaulatan dan kemahatauan Tuhan.
dalam melaksanakan segala-gala yang telah Ia tetapkan atau janjikan. Maka kita harus yakin dan percaya ya bahwa Tuhan itu benar dan janjinya adalah benar. Nah, inilah keyakinan yang ditunjukkan oleh Bapak Abraham ya yang kita belajar sebelum ini dalam bab yang keempat. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang kerana ketidakpercayaan. Malah, ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahawa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, Roma 4, 20 dan 21. Maka dalam konteks Roma 9 yang ayat 6, Paulus berbicara tentang keselamatan dan pemilihan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel tetap adalah bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Lalu kenapa ada bangsa Israel yang terkutuk dan dapat ditolak Tuhan? Nah, Paulus memberi jawabannya. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Nah, di sini Paulus berbicara tentang apa yang mewakili bangsa Israel yang sejati. Ya, yaitu bolehlah kata ya Paulus membezakan antara bangsa Israel yang benar-benar beriman dan yang tidak. Ya, sama juga dengan kita yang berkata ada Kristen yang sejati dan Kristen kulit. Ya, maka kita boleh gantikan perkataan Kristen dengan ayat 6 ini dan bunyinya begini ya, sebab tidak semua orang yang berasal dari keluarga Kristen adalah orang Kristen, yaitu Kristen yang sejati. Lalu macam mana boleh ada bangsa Israel yang sejati dan yang tidak sejati? Kita lihat ayat yang seterusnya, ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, kita tahu Abraham ada 2 anak, Ishmael dan Ishak. Ishak adalah anak perjanjian. Yaitu Tuhan menjanjikan ya dalam ayat 9 ini ya bahwa Abraham dan Sarah akan dapat melahirkan seorang anak. Ya, walaupun mereka telah mandul ya dan berusia. Ishmael bukan anak perjanjian tetapi anak dari daging. Ya, sebab Ishmael terlahir dari rencana Sarah sendiri yang ingin memberikan Abraham seorang anak melalui hambanya Hagar. Tuhan ya telah menetapkan dari awal lagi bahwa Abraham akan menjadi bapa seluruh bangsa. Ya, dalam Roma 4 kita baca tadi ya, Abraham beriman kepada janji itu dan dengan penuh keyakinan percaya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dan Tuhan benar-benar ya menepati janji itu dengan memberikan Abraham seorang anak. Ya, anak itu adalah Ishak. Maka Ishak yang menjadi anak perjanjian. Nah, inilah maksudnya ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak
perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Maka sekarang sepertinya ada dua bangsa Israel yang diwakili oleh dua anak, Ishak dan Ismail. Nah, Ishak mewakili anak-anak perjanjian. Ismail mewakili anak-anak menurut daging. Ingat ya, kedua-duanya adalah bangsa Israel juga. Tapi anak-anak perjanjian, yaitu dari Ishak, nah, itulah yang mewakili keturunan yang benar. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat 6 sebelum ini, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Bangsa Israel yang sejati adalah dari keturunan Ishak. Dan Paulus sekarang sambung lagi penjelasannya, yaitu keturunan Ishak ini dengan ayat 10 hingga ke 13. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Sekarang, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Ayat 12, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, kita kembali lihat ayat 10 ya, yang bermula dengan kata-kata ini. Tetapi bukan hanya itu sahaja. Maksudnya, Paulus menunjukkan satu contoh lagi pemilihan Allah, ya, bukan hanya itu saja, bermaksud ada lagi. Ya, kalau sebelum ini Paulus memberi contoh Ishak dan Ismail kan? Nah, sekarang contoh yang kedua adalah Esau dan Yakub. Ingat, Tuhan masih berbicara tentang pemilihannya, ya. Nah, Ishak bernikah dengan Ribka dan dari perhubungan mereka Tuhan mengaruniakan dua anak, yaitu Esau dan Yakub. Esau yang sulung, Yakub yang bongsu. Sebelum kedua-dua anak ini dilahirkan, Tuhan telah menetapkan dari semula bahwa Yakublah yang akan menjadi anak terpilih. Ya, mungkin Anda bertanya ya, kenapa mesti begini? Yakub yang terpilih. Nah, ini adalah karena Tuhan masih pegang janjinya dengan Bapak Abraham yang akan menjadikan Abraham Bapak seluruh bangsa. Nah, ini adalah rencana keselamatan bagi manusia. Dan Tuhan harus menggenapi rencananya dengan Abraham supaya rencana keselamatan ini dapat dilaksanakan. Dan karena itu manusia dapat diselamatkan. Amin. Maka penyelamat yang akan datang, yaitu Yesus ataupun Mesias, harus datang dari keturunan Abraham yang sah. Yaitu keturunan yang dijanjikan. Maka sebelum kedua-dua Esau dan Yakub dilahirkan, Tuhan telah pun memilih Yakub yang dari bongsu. Dan Paulus menambahkan dalam ayat 11, ayat ini sangat luar biasa ya, bahwa pemilihan Yakub bukan berdasarkan perbuatan atau kelayakan Yakub. Sebab Yakub belum lahir lagi. Yakub belum dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatannya. Yaitu pemilihannya bukan berdasarkan perbuatan baiknya, yang melakukan yang baik. Ya, tetapi panggilannya adalah anugerah Tuhan. Amin. Ya, sebab di sini ayat ini berkata supaya
rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Wow. Saudara, maka di sini kita belajar sekali lagi, keselamatan kita bukannya berdasarkan perbuatan kita. Bukan berdasarkan keagamaan kita. Bukan berdasarkan betapa rajinnya kita beribadah. Ya, keselamatan kita adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya dan yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, malah iman itu adalah anugerah dari Tuhan. Saudara, apa yang kita belajar hari ini adalah sangat penting. Paulus menunjukkan bahwa hanya menjadi keturunan dari Abraham itu tidak cukup. Yaitu tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang. Ya, bangsa Israel ya memang sangat bangga dengan warisan sejarah mereka. Ya, mereka adalah keturunan Abraham yang melahirkan suatu bangsa yang terpilih Tuhan. Namun dengan mendakwa diri adalah keturunan dari Abraham, itu tidak akan menyelamatkan seseorang. Ya, di Galatia bab 3 ayat 7 Paulus ada mengatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, ya, mereka itulah anak-anak Abraham. Siapa yang anak-anak Abraham? Yaitu mereka yang hidup dari iman. Yaitu mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka bagi kita yang hari ini message-nya sama. Jangan kita pikir, ya kita sudah Kristen kan, kita selamatlah. Jangan kita pikir, ya saya berasal dari keluarga Kristen, saya pergi gereja, saya sudah selamatlah. Tidak, bukannya semua ini. Ya, gereja tidak dapat selamatkan kita. Nenek moyang dan ibu bapak dengan tradisi keagamaan Kristen mereka tidak akan selamatkan kita. Yang pentingnya di sini saudara, kita ada perhubungan yang pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukannya agama, ya, bukannya pengetahuan, bukannya perbuatan. Kita harus mengenal Tuhan kita. Itulah yang terpenting. Saudara, bagaimana kita dapat menyembah Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita dapat berdoa kepada seorang yang tak kita kenal? Bagaimana kita dapat meminta dan memohon sesuatu ya dari seorang yang kita tak kenal? Ya, sama jugalah kalau kita ingin meminta sesuatu pertolongan dari seseorang, ya kita mesti kenal orang itu, ya. Kita mesti ada connection, ya ada perhubungan, ya barulah kita boleh memohon, senang runding, ya. Ya, saya mau tunjukkan satu ayat lagi sebelum kita berakhir, Galatia 3 ayat 9. Jadi, mereka yang hidup dari iman, ya sekali lagi hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudara, kita tidak perlu menjadi seorang bangsa Yahudi untuk mendapat berkat Tuhan. Ya, sebab ayat ini mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman. Ya, bukan dari agama, bukan dari perbuatan, bukan dari pembaptisan, bukan dari gereja. Mereka yang hidup dari iman. Merekalah yang diberkati. Maka kuncinya adalah iman. Iman di sini pastilah iman yang hidup. Iman yang percaya Tuhan Yesus. Iman yang mengenal Tuhan Yesus. Nah, barulah selamat. Ya, iman yang mengerjakan kehendak Tuhan. Ingat ya, bukan agama, bukan pengetahuan, tetapi iman yang percaya, iman yang mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, bagaimana iman Anda hari ini?
Adakah ia iman yang hidup atau tidak? Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan teragung. Terima kasih Bapa untuk firman dan kebenaran-Mu. Kami sangat bersyukur janji-Mu tentang keselamatan yang diberikan kepada kami masih lagi kukuh, tidak akan berubah. Kami belajar suatu kebenaran yang sangat penting. Firman-Mu itu tidak mungkin gagal. Apa yang Engkau janjikan ya Tuhan, Engkau akan laksanakan. Haleluya. Ya Bapak, kami juga belajar sangat penting untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya Yesus. Bukannya hanya menjadi Kristen ikut-ikutan saja, tetapi tak mengenal Engkau. Ya Bapak, Engkau gerakkan hati kami, gerakkan hati setiap pendengar untuk mau lebih mengenal Engkau dalam roh dan kebenaran. Jadikan ini sebagai usaha yang paling utama, paling bahagia, dan yang paling diberkati dalam hidup kami. Haleluya ya Bapak. Bentuklah hati kami untuk menjadi lebih setia, mengasihi Engkau, dan lebih taat melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan sedia menolong kami, membentuk hati kami. Berikan kami hati yang sedia untuk dibentuk dan menerima pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, inilah hidup kami serahkan kepadamu, kerjakanlah sesuai rencana-Mu, sehingga kami dapat melihat mukjizat-Mu terjadi dalam hidup kami, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Terima kasih saudara karena telah sama-sama kita belajar firman Tuhan. Harap perkongsian hari ini dapat mendorong kita untuk lebih mendekati Tuhan. Ya, Alkitab dalam Mazmur 34 ada mengatakan, orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Amin. Ya saudara, carilah Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.